Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan mudarasah Bahjatit Thullab wa Tuhfatil Qurra wal Kutab di Fanul Rasm atau Fanul Imla. Kita terakhir mengulas penulisan alif layyinah, di mana uslub beliau dalam menjelaskannya, beliau menyebutkan bahwa alif layyinah imma antur sama tawilatan atau antur sama maksuratan. Beliau sebutkan dari bait awal sampai dengan perkataannya au asluha minas tsulasi atat wawan farosmu alifin anha sabut atau anha sabat. Nah, ini menjelaskan kapan alif layyinah ditulis tawilah, mau itu ketika berada di tengah kata ataupun berada di akhir kata. Nah, jadi uslub beliau begitu saja, menyebutkan mawadi kapan alif layyinah ditulis tawilah. Baru kemudian dari perkataannya waya anin anha takunu qalaban au ahrufun anis tsulasi qad namat sampai dengan warsum alif yang terakhir kita baca in qablaha yaun hasal siwal alam wa alifin ta'ti badal. Itu ingin menjelaskan kapan alif layyinah ditulis maksurah. Nah, kapan alif layyinah ditulis maksurah. Ya, ala kulli hal ini uslub beliau. Adapun dengan skema yang pernah kita sebutkan, nah itu nanti dilihat apakah alifnya mutawassithah atau mutatarrifah. Kalau mutawassithah tursamu tawilah. Kalau mutatarrifah, mutatarrifahnya di mana? Kalau di haraf tursamu tawilah. Kecuali 4 huruf. Ila, bala, hatta, ala. Kalau dia isim, di akhiran isim, maka dilihat isim a'jami atau isim arabi. Kalau isim a'jami tursamu tawilatan illa sittah gitu, kecuali 6. Musa, Isa, Matta, Kisra, kemudian Bukhara dan juga Yahya. Bukhara kan berarti ini isim a'jami, nama daerah di luar Arab. Kemudian kalau isim Arabi maka dilihat mabni atau mu'rab. Kalau mabni rumusnya tursamu tawilatan illa al-khamsah yang disebutkan beliau. Al-ula isim mausul, ula ismul isyarah, kemudian ada anna, ada mata dan juga ada lada. Ada 5 pengecualian. Kalau isimnya itu Arabi maka dia sama seperti fi'il tafsilnya. Apakah sulasi atau ghairu sulasi. Kalau sulasi maka dilihat aslul alif. Kalau aslul alifnya waw tursamu tawilatan. Kalau aslul alifnya ya maka tursamu maksuratan. Kalau ghairu sulasi maka kaidahnya tursamu. Ini baik di akhiran isim ghairu sulasi, isim mu'rab ghairu sulasi ataupun di fi'il ghairu sulasi. Maka kalau alif itu di akhir kata wahiya rabi'atun au khamisatun au sadisatun sebagai huruf keempat, huruf kelima, huruf keenam. Artinya dia sudah lebih dari 3 huruf, jumlah huruf katanya atau jumlah huruf kalimatnya, maka tursamu maksuratan illa idza kana ma qablaha yaun. Kecuali kalau sebelumnya itu ya, maka kita bilang apa? Tursamu tawilatan li alla yajtami'a aliya'an. Nah, untuk menghindari perjumpaan dua ya. Makanya kalau sebelumnya itu ya, nanti tidak lagi ditulis maksurah, melainkan ditulis tawilah, ditulis mamdudah. Nah, ini untuk keadaan penulisan alif layyinah. Kemudian di setengah bait akhir itu di siwal alam, kan titik ya. Siwal alam itu kan maksudnya apa, siwa Yahya. Artinya Yahya itu kalau dengan uslub beliau, Yahya itu apa, al-istitsna minal istitsna. Dia itu istisna'u al-istitsna. Pengecualian dari pengecualian. Karena beliau mengecualikan kalau sebelumnya ya maka tursamu tawilatan. Kecuali Yahya, dia tetap ditulis maksurah. Oke, selesai.
Berlanjut kepada perkataannya wa alifin ta'ti badal an-nuni taukidin alal amri dakhal kada mudhari'un bila mihittasal, sampai dengan 2 bait setelahnya. Al-Musannif An-Nadhim rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa alif itu terkadang berubah dari beberapa hal. Berubah dari hal lain. Intinya ya alifnya nanti ditulis ala suratil alif. Jadi beliau pengen jelas gini, alif itu imma antakuna asliyatan. Itu yang sudah dibahas. Wa imma antakuna munqalibatan. Nah, kita bilang alif itu qad tanqalibu min salasati asya. Jadi ada yang kita sebut dengan al-alif al-munqalibah. Alif yang dia itu sifatnya apa? Perubahan dari hal lain. Alif itu kita dapatin berubah dari apa saja. Nanti beliau akan sebutkan pertama dari nunut taukid, kemudian dari tanwin, makanya ini yang sudah kita bahas di alifutan tanwin, makanya ada yang namanya alifut tanwin. Kemudian alif itu terkadang kita dapatnya apa? Dari perubahan dari nun idzan, nun di idzan. Sama nanti apa? Alif itu terkadang kita dapatnya apa? Perubahan dari domirul mutakallim. Jadi kita bilang 4 berarti. Jadi al-alif al-munqalibah qad tanqalibu al-alifu min arba'ati asya. Min nuni taukid, min nuni idzan, min at-tanwin, min dhamiril mutakallim. Ini semuanya disebutkan beliau dari perkataannya wa alifin ta'ti badal sampai dengan waya dhamiran nafsi. Nah, waya dhamiran nafsi ini ya masih di alif munqalibah. Tapi nanti dia perubahannya dari dhamirul mutakallim. Coba kita baca saja. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Siwal alam titik wa alifin ta'ti badal, siwal alam wa alifin ta'ti badal an-nuni taukidin. Ini Ustaz, secara langsung dia masuk dalam pengecualian, betul nggak Ustaz? Kan kata beliau siwal alam, betul nggak Ustaz ya? Wa alifin, alifin itu kan dikasrohkan, ya kan? Alifnya itu kan dikasrohkan. Alifnya itu Ustaz maktuf kepada alam, yang mana mustatsna setelah siwa itu kan majrurun abadan. Jadi ini beliau ingin menyebutkan pengecualian dari apa yang beliau sebutkan, kecuali kalau sebelumnya ya, maka kecuali di alam. Sama saat yang di kaidah, kalau alif itu di kalimat yang jumlah hurufnya lebih dari 3, maka kan dia ditulis apa saat? Maksurah kan? Kecuali ini juga, kecuali alif itu dia merupakan perubahan dari nunut taukid. Tahu Ustaz? Alif itu kalau dia perubahan dari nunut taukid, maka nanti dia tetap ditulis ala suratil alif. Jadi ini tergantung ya, kita melihat dari sisi mana ini penjelasannya. Kalau misalkan ini kita lihat dari sisi pengecualian dari kaidah, bahwa setiap alif yang dia rabi'ah, khamisah, sadisah, intinya di kalimat yang jumlahnya lebih dari 3 huruf, maka kita bilang ini masuk dalam pengecualian. Artinya kalau alif munqalibah ini, tamam Ustaz? Kalau alif munqalibah ini, yang dia munqalibah minuni taukid, dia hukumnya tidak seperti alif asliyah. Dia tetap ditulis apa Ustaz? Ala suratil alif. Ini yang pertama ini. Alif maklubah minuni taukid. Belum jelaskan? Wa alifin, kecuali juga alif yang dia apa? Ta'ti badal. Alif yang dia kemudian menjadi pengganti dari apa? An-nuni taukidin. An-nuni taukidin. Alal amri dakhal, ini beliau ingin menyebutkan bahwa nunu taukid itu kan apa Ustaz? Nunu taukid dia imma masuk kepada apa? Bisa disisipkan di fi'il amr, kalau ini biduni syurut. Ini kan disorof ini. Atau masuk kepada fi'il mudhari, disisipkan di akhiran mudhari tapi bisyurut. Salah satunya kalau mudhari'nya apa? Kesisipan lamul amr. Intinya ini mabhasun sorfi. Ala kulli Ustaz, kecuali alif, kalau misalkan dia kita dapatin sebagai pengganti daripada nunu taukid yang masuk kepada fi'il amr, dakhala alal amri, atau apa? Kadza mudhari'un, begitu juga mudhari bila mihi tasal. Bila mihi maksudnya bila mil amr.
Atau mudhari ketika dia apa? Bersambung dengan lamul amr. Nah, karena memang apa? Tersisipkannya nunu taukid di akhiran mudhari ini bisyurut. Kalau di akhiran fi'il amr ini biduni syurut. Makanya disebutkan bila mihit tasal. Ini salah satunya idza kana al-mudhari'u maqrunan bila mil amr, maka nanti jaza ilhaqu nunit taukid fi akhirih. Nah, ala kulli hal ini kapan ini yang ingin kita sebutkan ini kapan alif itu berubah dari nunu taukid atau kebalikannya, kapan nunu taukid bisa kita ubah dan kita tulis ala suratil alif. Ini syaratnya dua, Ustaz. Idza kana ma qablaha maftuhan wa kana fi halatil waqaf. Itu dua syaratnya. Jadi kan kita bilang alif itu qattu kelabu min nuni taukid. Nah, ini kapan alif itu kita bilang apa? Berubah dari nunu taukid atau sebaliknya nunu taukid kita ubah menjadi alif. Ini keadaannya dengan dua syarat. Idza kana ma qabla nuni taukidi maftuhan wa kana fi halatil waqaf. Nah, ini baru nanti bisa kita ubah penulisannya nunu taukid apa, Ustaz? Nunu taukid kepada alif. Dan juga, Ustaz, ya, ini perlu antum tahu nunu taukid apa? Al-khafifah saja. Paham? Berarti apa, Ustaz? Antum taklik di sini wa alifin ta'ti badal an nuni taukidin khafifatin. Hanya apa? Dari nunu taukid yang khafifah. Nah, kapan nunu taukid khafifah diubah menjadi alif? Idza kana ma qablaha maftuhan wa kana fi halatil waqaf. Wa yuqaf alaih. Maka misalkan ya kita bilang litadhaban. Kita misalkan ya sudah mencukupkan kalimat di tadhaba tadi, litadhaba. Ini bisa kita bisa kita ubah nunun taukidnya menjadi alif, nunun taukid al-khafifah. Kalau sebelumnya maftuh. Karena bisa jadi nanti saat ada nunun taukid sebelumnya apa? Matmum. Ketika apa? Ketika misalkan mudhari'nya sudah bersambung dengan waul jamaah. Misalkan litadhabun ayuhat tullab litadhabun. Ini tidak boleh diubah menjadi alif. Meskipun waqaf. Atau misalkan ketika mudhari'nya sudah bersambung dengan yaul mu'annattsah. Kalau kesambung dengan nunut taukid kan apa? Yaul mu'annattsah sama wawul jamaahnya mengalami penghapusan sehingga menjadinya apa? Litadhabin atau tadi litadhabun. Nah, ini idza kana ma qabla nunut taukid al khafifah ghairal maftuh. Nah, ini maka tidak bisa diubah menjadi alif. Ya, ala kulli hal belum menyebutkan ya alif itu terkadang apa? Ta'ti badalan min nunit taukid, kita bilang nunut taukid al khafifah bisyartain idza kana ma qablaha maftuhan wa kana fi halatil waqaf. Artinya kita waqaf di nunut taukid khafifahnya itu. Tapi kalau wasal ya tetap diucapkan dengan nunut taukid al khafifah, artinya diucapkan dengan nun, tidak kemudian diubah menjadi alif. Paham, Ustaz, ya? Nah, ini kalau kita lihat dari sisi tadi, ini bisa jadi pengecualian nggak dari kaidah yang au ahrufun anis tsulats qad namat? Bisa. Karena misalkan kita bilang gini, litadhaba. Kalau misalkan kita baca litadhaba, misal litadhaban, baru kemudian kan kita ubah nunut taukidnya menjadi alif. Litadhaba, itu nunut taukidnya di huruf keberapa, Ustaz? Kan sudah di huruf keempat, bahkan di huruf kelima. Artinya alif di akhir alif mutatarifah, alif akhirah itu yang di akhir kata, yang dia di akhiran fiil, dia jumlahnya sudah bukan lagi tsulats melainkan ghairu tsulats. Ya mudhari itu kan pasti ghairu tsulats. Tapi apakah ditulis maksurah? Enggak. Sama Ustaz, dia ditulis apa? Tawilah, ya tetap ditulis ala suratil alif. Gampangannya alif munqalibah itu ya tetap ditulis alif. Yang sebelumnya telah terumuskan itu berkaitan dengan alif asliyah. Artinya memang itu alif, bukan perubahan dari yang lain. Tapi kalau misalkan alif tadi merupakan perubahan dari yang akan disebutkan, ini semuanya tetap ditulis ala suratil alif. Tamam, Ustaz, ya? Nah, tetap ditulis apa? Ala suratil alif. Semua yang beliau akan sebutkan nanti ada 4 tadi kita sebutkan. Kemudian saat disebutkan wa mithluha idzan walau lam ta'mali kadza katanwinun bimansubin jali. Wa mithluha wa mithlu nunit taukid itu nunu idzan. Jadi wa mithluha itu maksudnya wa mithlu
nunit taukid al khafifah nunu idzan. Idzan itu maksudnya nun di idzan. Jadi yang namanya alif, yang kedua qattu kelabu min nuni idzan. Ini maksud kita bilang tadi min nuni idzan, nun di idzan. Kata beliau walau lam ta'mali. Nah, ini kan idzan ini kan termasuk nasibah kan dia. Nasibah yang dia bisyurut. Coba sebutkan 3 syaratnya. Apa syarat idzan menasobkan mudhari dengan sendirinya atau dia dapat menasobkan mudhari kan dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Antakuna fi sadril kalam, antakuna idzan fi awalil kalam. Yang kedua, an yakunal mudhari'u ba'daha dalan al istiqbal. Paham Ustaz? Wa alla yakuna munfasilan, kecuali dengan qasam atau kecuali dengan nida. Tamam? Terus apa lagi syarat yang terakhir? 3 kan? Oh, udah 3 tadi. Antakuna fi sadril kalam. Alla yakunal mudhari' munfasilan illa bin nida' wal qasam. Atau an yakunal mudhari' ba'daha dalan alal istiqbal. 3 syarat ini. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka idzannya nasibah, tansib. Kalau enggak kan dia hanya sebagai apa Ustaz? Sebagai harful jawab wal jaza, bukan sebagai harfu nasbin. Nah, ini beliau ingin menyebutkan ra'yinya. Jadi idzan ini nunnya itu diubah menjadi alif, baik dia itu amilah itu maksudnya nasibah ataupun ghairu nasibah. Makanya beliau sebutkan setelah idzan walau lam ta'mali, meskipun idzannya tidak menasabkan. Lam ta'mali itu maksudnya lam tansib. Lam ta'mali itu apa? Tidak melakukan pekerjaannya, apa maksudnya? Tidak menasabkan mudhari karena tidak terpenuhinya syarat. Ala ra'yin nadim, beliau melihat nun di idzan itu ditulis alif, mau dia nasibah ataupun ghairu nasibah. Kalau antum nanti lihat di syarah Qatrun Nada, itu kan nanti tersebutkan. Ada sebagian ulama yang membedakan. Kalau dia amilah ditulis alif. Kalau dia ghairu amilah ditulis apa? Nun. Artinya tidak diubah menjadi alif. Perkataan Syekh walau lam ta'mali ini kan berarti yushir ilal khilaf. Bahwa kalau idzannya ghairul amilah ini ada yang tidak merubahnya menjadi alif, ada yang apa Ustaz? Tetap menulisnya tidak merubahnya menjadi alif itu kan berarti tetap ditulis nun. Ada yang merubahnya alif, wa hadza ikhtiyarun nazim. Nah, kata beliau apa? Walau lam ta'mali. Jadi nanti antum bisa lihat di kitab-kitab nahwu biasanya di idzan, salah satu di syarah Qatrun Nada pasti bisa antum dapatin. Nah, ada yang mentafsil. Kalau amilah artinya terpenuhinya syarat, dia disebut sebagai nasibah, na'am. Nunnya diubah menjadi alif. Artinya nanti penulisannya apa? Dengan alif. Idzan. Tapi kalau ghairul amilah maka ditulis nun. Nah, ini tafriq ba'dul ulama. Adapun ikhtiyarun nazim, sawaun kanat idzan amilatan nasibatan au ghaira nasibatin, maka nunnya ditulis ala suratil alif atau nunnya diubah menjadi alif. Nah, tahu maksudnya? Maka ini kata beliau wa mithluha wa mithlu nunit taukid al khafifah idzan nunu idzan walau lam ta'mali. Artinya seperti nunut taukid khafifah yang diubah menjadi alif dengan syaratnya tadi kan, dengan 2 syaratnya antakuna an yakuna ma qablaha maftuhan wa yuqafu alaiha ay wa kana fi halatil waqaf. Itu seperti nunut khafifah itu juga nun di idzan diubah menjadi alif walau lam ta'mali walau lam tansibi al mudhari karena tidak terpenuhi syaratnya yang 3 tadi. Antakuna fi sadril kalam wa an yakunal mudhari muttasilan biha, artinya alla yakuna munfasilan illa bil qasami au an-nida'i, dan juga an yakunal mudhari ba'daha dalan al istiqbal. Kalau ini tidak terpenuhi artinya dia ghairul amilah. Ini ala ra'yin nadim, ala ikhtiyarin nadim, nunnya juga tetap diubah menjadi alif. Kemudian kata tanwinun bimansubin jali. Nah, ini ada kaitannya dengan alif tanwin. Jadi alif itu kadang berubah, kita dapatin apa? Maklubah daripada apa? Tanwin. Ini ingkilabul alif yang ketiga. Jadi kita bilang apa? Qad tanqalibul alif min nuni taukid al khafifah. Min nuni idzan sama apa yang ketiga ini? Minat tanwin. Ini yang kita sudah sebutkan di 2 pertemuan sebelumnya. Ini terkait penulisan alifut tanwin.
Tamam Ustaz. Jadi yang namanya tanwin mansub, yang namanya kalimat kalau dia nakiro artinya dia munawwanah dan dia mansubah, itu kan nanti apa Ustaz? Di akhirnya dituliskan alif. Ini yang kita sebut dengan alifut tanwin. Maksudnya alif yang dia berubah daripada tanwin mansub. Tamam Ustaz? Nah, ini tidak dituliskan, kita bilang apa? Kalau akhiran katanya ta'mar butoh, ini mutlaqan. Atau hamzah kapan? Hamzah kapan? Atau akhiran kalimatnya hamzah di dua keadaan. Kapan? Kalau sebelumnya alif, artinya dia ditulis ala satar dan sebelumnya apa Ustaz? Alif, dan hamzahnya ditulis di atas alif karena sebelumnya mutaharrik. Makanya penting saat itu penulisan alifut tanwin yang pernah kita urai di 2 pertemuan sebelumnya. Ini ada kaitannya di sini. Jadi kan kita sebutkan itu kan keadaan secara umum kan. Artinya nggak kita tafrik mana yang ditulis, mana yang tidak ditulis. Intinya kalau kita khulasohkan, nggak ditulis itu di 2 keadaan. Kapan alifut tanwin tidak dituliskan di akhiran kalimat yang akhiran hamzah? Kawan, kalau hamzahnya ditulis di atas satar sebelumnya alif dan hamzahnya ditulis di atas alif, atau hamzahnya ditulis di atas alif karena memang sebelumnya Ustaz? Sebelumnya mutaharik maftuh. Tamam? Selebihnya ditulis alifut tanwinnya. Selebihnya Ustaz? Ditulis alifut tanwinnya. Apakah nanti dia ditulis di atas satar sebelumnya tapi apa? Goirul alif, atau nanti dia ditulis di atas huruf tapi hurufnya selain alif. Berarti kan apa? Masuk baik itu nanti hurufnya waw ataupun hurufnya apa? Ya. Tapi di sini beliau mengecualikan yang ya juga. Ini enggak tahu ya, perlu dicari ini. Tapi dari catatan ini fi nadhar kayaknya. Au ya. Coba kita baca. Jadi kata beliau kan gini, kata katan winun bimansubin jali. Jali itu artinya zahara saja, zahir. Kata katan winun bimansubin jali, artinya alif itu qattu kelabu minat tanwin, sehingga disebut dengan alifut tanwin. Terus beliau kecualikan walaisaha ta'nitsin. Ini kata beliau kecuali dan, atau kita bilang dan akhiran katanya itu bukan hau ta'nis. Hau ta'nis itu mesti ta'al marbutoh. Jadi kalau antum dapatin saat di literasi ulama mutaqaddimin kalau disebutkan hau ta'nis, maka maksudnya adalah ta'al marbutoh. Jadi ini kita bilang takbir ya al mutaqaddimin. Mereka menyebut ta'al marbutoh itu dengan apa? Hau ta'nis. Maksudnya apa? Karena memang ta' marbutoh itu ketika waqaf dia nanti diucapkan apa? Ha. Diucapkan apa? Ha. Waqfuha bil ha. Makanya disebutkan hau ta'nis. Walaisaha ta'nitsin. Tadi yang namanya tanwin itu diubah menjadi alif selama akhiran katanya apa Ustaz? Bukan hau ta'nis. Bukan ta'mar butoh. Kalau ini saat mutlaqan. Ini apa kita bilang? Mutlaqan. Enggak perlu dirinci. Au hamzan atau akhirannya hamzah. Kalau ini perlu dirinci. Makanya beliau sebutkan au hamzan ketika keadaannya gimana? Rusim bil alif. Pertama, itu kan? Rusim bil alif. Kalau hamzahnya yang di akhir itu, hamzah yang di akhir kata, ada kalimat, ada kata yang akhirannya hamzah, hamzahnya ditulis di atas alif. Kalau kalimat isim ini mansub, enggak ditulis alifut tanwinnya. Artinya tanwinnya tidak diubah alif. Kapan? Ketika hamzahnya ditulis dengan alif, artinya di atas alif. Contohnya Pak, nasya'an misalnya, atau kemarin Anda buat contoh mabda'an misalnya, inna mabda'an misalnya, ra'aitu mabda'an misalnya, mabda'an. Mabda'an kan hamzahnya ditulis di atas alif kan? Ini tidak kita tambahkan lagi alif tanwin. Au ya, ini yang kita sufi nazar ini. Au ya. Enggak, kalau ya ditulis apa Ustaz? Ditulis apa? Alif tanwin ya.
Apa contohnya? Syai'an. Atau misalkan apa? Kita bilang apa Ustaz? Yang hamzahnya ditulis di atas ya? Mukri'an. Kan ditulis alif. Ditulis kan? Ditulis alif tanwin ya kan? Artinya tanwinnya diubah menjadi alif. Apakah ketika belum mengatakan auya? Ini enggak tahu Ustaz ya. Apakah auya sahib kadzalik in udim? Ini enggak tahu ya. Auya sahib atau itu dia sebagai harfun nida, munadanya mad, enggak ngerti ini. Ini ketika disebutkan ya, ini kurang tepat. Tahu Ustaz? Tapi kadzaka in udim kadzaka in udim al kursi. In udim in hudhif al kursi. Nah, ini na'am. Makanya kan kita sebutkan Ustaz. Imma keadaannya apa? Ketika hamzahnya ditulis di atas alif atau hamzahnya ditulis di atas satar. Di atas satar kan berarti tanpa apa? Penyangga. Tapi apa Ustaz? Ketika sebelumnya alif. Ini juga perlu antum taknik. Kadzaka in udim kadzaka in hudhifal kursi wa kana ma qablaha alif. Wa kana ma qablaha alifan. Ini penting untuk antum taknik. Karena kenapa? Juz'un itu hamzahnya ditulis di atas satar kan? Satar kan? Satar kan? Bidunul kursi kan? Tapi kan sebelumnya apa? Sakin goirul alif. Ini gimana kalau misalkan kita nasabkan? Dia munawwan mansub. Apakah tanwinnya diubah menjadi alif? Diubah. Tetap kita tuliskan apa? Alifut tanwinnya. Misalkan hafidtu juz'an. Kan tulis juz'an. Juz'an ditambahkan alif. Ditambahkan alifut tanwin, sehingga ketika disebutkan kadzaka in udim kadzaka in hudhifal kursi, ini keadaannya kapan? Idza kana ma qablal hamzati alifan. Artinya sakinan dan sakinnya itu alif. Karena kan kalau udah ditulis di atas satar itu kan bidunil kursi otomatis apa? Ma qablaha sakin. Tapi kan ini kita bedakan kemarin, apakah sakinnya alif atau ghairul alif. Kalau sakinnya alif, ini dia. Yang alifut tanwinnya tidak lagi dituliskan. Artinya tanwinnya tidak diubah menjadi alif. Tapi kalau sakin sebelum hamzah mutatarifahnya itu adalah ghairul alif, macam juz'un kan sakinnya ghairul alif. Maka tetap ditulis alifut tanwinnya. Artinya tanwinnya diubah menjadi alif. Tamam Ustaz ya? Jadi di bait walaysa ta'nitsin aw hamzan rusim bi alifin aw ya kadzaka in udim ingin menyebutkan istifna. Artinya kan tadi apa? Tanwin itu seperti nunut taukid al-khafifah sama seperti nun di idzan. Dia diubah menjadi alif. Kecuali kalau apa? Akhiran katanya ha'ut ta'nits atau atta al-marbutah atau hamzah dengan dua keadaannya tadi. Kalau dia ditulis di atas alif atau ditulis di atas satar artinya tanpa penyangga dan sebelumnya alif. Ini di dua keadaan ini hamzah atau kalimat kalau akhirannya hamzah dan dia dinasabkan maka tanwin mansubnya tidak diubah menjadi alif, artinya setelah hamzah tidak ditambahkan alifutan tanwin. Oke Ustaz? Terus wa ya dhamiran nafsi ubdilat alif taqulu fi abdi aya abdan sharif. Ini juga masih di alif munqalibah. Nah, ini yang keempat apa? Terkadang alif itu berubah daripada domirun nafsi. Domirun nafsi itu maksudnya apa Ustaz? Domirul mutakalim. Yaun nafsi, yaul mutakalim. Maka kata beliau wa ya dhamiran nafsi ya yang dia domirun nafsi. Ini yang disebut dengan yaul mutakalim atau yaun nafsi. Bahwa yaul mutakalim sama yaun nafsi ini saat terkadang kita bisa ubah dia menjadi alif. Di mana saat? Di munada mudhaf. Di munada apa? Di munada mudhaf. Jadi kalau ada munada, isim munada mudhaf ke yaul mutakalim, ke yaun nafsi, maka kan kita pernah bahas di nahwu yang ikut tuhfah kan pernah kita sebutkan. Kalau lafadz mudhafnya bukan abun sama umun jaza fihi situ lughat. Sama? Kalau lafadznya abun sama umun jaza fihi asyru lughat. Kalau munada isim munada mudhaf ke yaul mutakallim maka dilihat. Kalau lafadznya ghairul abi wal maka jaza fihi apa? Situ lughat.
Kalau lafadznya abun sama un, jaza fihi asyru lughat. 6 yang di selain ab sama ditambah 4 lughat dengan tak, dengan merubah ya-nya menjadi apa? Tak. Yang 6 lughat apa? Misalkan ya abdi nih. Ya abdi, ya abdiya, ya abda, ya abda, ya abdu, ya abadi. Gimana, Ustaz? Ya abdi, ya abdiya, ya abdi, ya abda, ya abda, ya abdu. Akan ya abda itu kan apa, Ustaz? Dengan merubah yaul mutakallim menjadi alif. Ini yang beliau ingin sebutkan bahwa terkadang alif itu berubah daripada yaul mutakallim. Di mana, Ustaz? Idza kana fil munada al mudhaf ila yail mutakallim. Kan jaza fihi situ lughat kalau lafadz mudhafnya selain abun sama umun. Di salah satu 6 lughat tadi ada perubahan yaul mutakallim menjadi alif. Nah, nanti kalau asyrul lughat apa? 6 yang tadi sama apa? Kalau misalkan lafadznya abun, ya abata, ya abati, ya abata, ya abati, dengan 6 lughat yang sebelumnya juga. Ya abi, ya abiyah, ya abi, ya aba, ya aba, ya abu. Nah, ini 10 lughat. Lah kulihal ini ada kaitannya dengan yang sudah pernah kita bahas di al-munada al-mudhaf ila yail mutakallim. Artinya di salah satu lughahnya ada perubahan yaul mutakallim menjadi alif. Sebagaimana alif tadi apa? Berubah dari nunut taukid al-khafifah, nunu idzan, dan juga at-tanwin al-mansub. Jadi kata beliau, wa ya dhamiran nafsi ubdilan alif. Ya yang dia dhamirul mutakallim ubdilan alif. Taqulu fi abdi, kamu mengucapkan di abdi, ini di munada yang mudhaf ke yaul mutakallim apa? Aya abada insharif. Artinya berubah kan tadi ya mutakallim menjadi alif. Jadi dari ya abdi menjadi apa? Ya abda. Tamam, Ustaz ya. Nah, ini selesai berarti dari pembahasan atau penulisan alif, Ustaz. Baik itu alifnya alif asliyah dengan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ataupun alif munqalibah. Intinya simpel gini. Yang barusan tadi kita baca, alif itu kalau dia berubah dari 4 hal tadi, dari nun taukid al-khafifah, dari nunu idzan, dari at-tanwinul mansub, dari yaul mutakallim, ini pasti ditulis ala suratil alif. Tamam, Ustaz ya? Pasti ditulis ala suratil alif. Maksudnya apa? Tawilatan atau mamdudatan. Nah, perubahan alif dari 4 ini apa? Tursamu, tawilatan, au mamdudatan. Kemudian Ustaz di 2 bait selanjutnya. Udah berapa menit, Lur? Udah. Berarti gimana? Kita cukupkan. Ini bahas tak gimana? Di selanjutnya saja ya. Kita tutup, kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.